Terlalu dongak gak ya? Hai guys. Ke stop. Iya, tiba-tiba ke stop sendiri. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi setelah beberapa minggu nggak post video, udah berapa minggu? Kayaknya 2 minggu sih udah nggak post video. Akhirnya post video lagi. Dan tema kali ini tuh adalah ngebahas rahasia lip sync makeup orang-orang yang kayak di Instagram. Tapi ini versi aku, bener-bener kayak gimana caranya di balik kamera bisa ngakalin segala baju, properti dan lain-lain. Nah, aku bakal ada cuplikannya juga, nanti aku bakal tunjukin. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain notifnya supaya aku bisa lebih semangat lagi buat upload video lainnya. Jujur aku juga udah gak sabar banget bahas, karena dari kemarin tuh definisi seru banget, parah pengalamannya, bener-bener pertama kali. Dan ini super sibuk juga gitu, karena emang bener-bener fokus banget buat ngelakuin ini semua. Jadi untuk bikin ide lip sync ini, sebenarnya dari awal aku tuh sebenarnya udah banyak orang-orang yang bikin juga lip sync makeup kayak gini, cuman aku tuh tadinya awalnya masih kayak ya udahlah bikin tutorial biasa aja. Biasanya aku juga kayak bikin tutorialnya tuh sekadar buat di Instagram yang biasa, yang cuma tutorial biasa sama tutorial super singkat, terus aku masukin TikTok kayak gitu biasanya. Tapi terus tiba-tiba aku kepikiran aja, udah banyak banget juga, apalagi sejak lip sync yang Lati itu, si Kak Jarna, dia bikin tutorial lip syncnya Lati itu, terus jadi booming banget. Terus orang-orang juga langsung banyak tuh yang bikin kan. Terus aku tuh jadi kayaknya emang seru nih, harus dicoba banget gitu. Terus akhirnya aku cari-cari deh tuh, tapi kali ini tuh aku bener-bener nggak pengen yang recreate orang, atau aku kayak mungkin inspirasi ada, tapi kayak bukan yang bener-bener definisi cuman ngikutin doang gitu. Aku pengen bikin sendiri. Terus kebetulan teman-teman aku juga ada beberapa yang akhir-akhir ini tuh suka nontonin Barbie lagi. Aku jadi kepikiran, apa nggak bikin Barbie aja ya gitu. Cuman bukan yang, kan ada lagi ya satu lagi yang challenge-nya tuh yang Barbie challenge, yang bener-bener lagu Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Unless I say so, ain't your Barbie no. Nah, kalau aku tuh bener-bener fokus sama satu Barbie yang bener-bener aku dari SD itu udah suka banget, parah. Namanya Barbie and the Diamond Castle. Pokoknya nanti ada deh Barbie-nya sama logonya. Iya. Yeah. Pokoknya itu emang favorit aku banget dari dulu, dan aku nontonin terus-terusan. Bahkan lagunya tuh sampai nggak bisa lepas dari kepala aku, kayak semua lagu-lagunya tuh benar-benar bagus banget. Jadi aku langsung kayak, oh ya fix Barbie ini aja. Cuman tantangan yang pertama itu yang paling susah banget adalah karena kan dia ada 2 Barbie ya, terus belum kostumnya itu tuh harus dipikirin lagi. Karena yang pertama si Liana sama Alexa ini, oh ya nama Barbie-nya tuh Liana sama Alexa ya. Liana sama Alexa ini tuh mereka ke ini kan, kayak pertama mereka tuh kayak belum yang jadi princess gitu, bajunya tuh masih yang kayak biasa aja. Terus setelah itu mereka jadi princess, terus otomatis aku harus mikirin kan kostumnya gimana biar mirip, terus kayak ada atau enggak gitu. Kalau emang nggak ada kan berarti kan harus diakalin juga ngejahitnya atau kayak gimana gitu. Jadi aku mulai pikirin dari situ. Cuman yang bener-bener dari pertama banget aku langsung catet dan langsung ini, oh ya terus juga aku tuh orangnya apa-apa tuh harus di list gitu, jadi biar nggak lupa. Terus kayak biar semuanya kecatet semua secara detail gitu. Jadi aku bikin kayak catatan gitu, lumayan banyak sih ini, sekalian sama transisi yang aku mau di videonya itu kayak gimana. Mulai dari aku pakai foundation, nanti aku pakai concealer yang kayak gitu, sama basian kayak apa, catatan kasarnya gitu tentang kostum-kostumnya, terus detail-detail apanya yang mau aku kasih gitu di dalamnya. Nih contohnya kayak gini. Pokoknya ini catatannya panjang banget sih, parah. Kelihatan nggak ya? Tuh, coba nanti aku tunjukin detailnya aja ya pakai kamera apa yang khusus buat fokusin ini. Jadi tuh di sini ada liriknya aku benar-benar tulis detail gitu dari awal sampai akhir lagunya, sesuai sama ini ya, durasinya kan cuma 1 menit kalau di Instagram. Terus liriknya ini aku tulis, terus kayak di bagian
liriknya yang mau aku kasih transisinya itu aku kotakin, terus ditulis maunya bagian apa dulu, terus transisinya gimana, terus habis itu kalau udah aku checklist nanti kalau misalkan pas udah di record terus kayak udah di filming, terus habis itu oh ya udah nih udah aku lakuin biar nggak lupa, biar nggak salah kan transisinya, jadi aku langsung checklist gitu. Sebenarnya aku cuma bikin ini cuma buat iseng-iseng aja sih, bukan yang kayak serius banget gimana gitu. Tapi berhubung ini Barbie karena aku suka banget juga, jadi kayak boleh lah gitu aku coba-coba dikit. Kostumnya yang kayak bener-bener biar sama, biar lucu gitu kan, biar kayak lucu banget si Liana ini ya, si Alexa gitu. Terus kan aku sebenarnya bikin itu malam-malam, bikin skrip segala lirik dan lain-lain itu kan malam-malam, jadi aku baru kepikirannya tuh langsung ke aksesorisnya. Karena ini juga kan kayak aku ya udahlah gitu, aku langsung pengen sih ngomong apa sih. Oke, jadi setelah aku bikin semua skripnya itu dan udah bikin liriknya juga, transisinya, aku langsung kepikiran sama aksesorisnya itu yang bakal mau dipakai kayak gimana kan. Nah, cuman aku langsung beli nih, aku langsung cari-cari di Shopee gitu, scroll yang bener-bener kayak yang mirip kayak gimana ya gitu kan. Liana itu pas dia pakai baju desa gitu, dia kan ada ininya kan, ada kayak bunganya gitu di sebelah kanan atau kiri gitu kalau nggak salah, pokoknya kayak ada satu bunga gitu. Terus aku kayak gimana ya, mau pakai flower crown aja, cuman kalau flower crown tuh kayak kurang mirip gitu. Akhirnya aku beli kayak bunga gini, bunga satuan gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya bisa dicopot karena dia cuma dilem pakai kawat gitu di belakangnya. Terus aku tinggal pasangin aja tuh. Jadi cuma dicopot satu terus ditaruh sini biar nempel ya. Aku paling kasih peniti doang sih. Terus aku ini failed sebenarnya. Terus aku juga beli mahkota tadinya. Terus mahkotanya tuh emang pas di Shopee kelihatannya ini banget, kayak bener-bener real gitu, terus lucu banget lah gitu. Nah aku pikir tuh di kepala aku juga pas-pas aja. Tau nggak ternyata yang datang gimana? Segini kecilnya. Ini kecil banget. So kayak ya elah udah mesen gitu kan. Tapi ini lucu sih, ini bakal aku simpen, nggak tau buat apa, cuman ya udah simpen aja. Akhirnya aku tetap beralih ke mahkota yang ada di rumah, mahkota Barbie mainan gitu. Tapi lucu sih. Ini juga masih belum yang terlalu rusak banget gitu, jadi masih bisa dipakai gitu. Terus setelah malam itu, terus aku langsung ceritain ke mamaku kayak, "Mah, pengen bikin ini ya, tutorial lip sync bla 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 gitu kan." Terus kata mamaku, ya udah kita cari aja bahan-bahannya sama detail-detail yang ada di bajunya itu. Terus setelah akhirnya aku diskusi sama mama, terus akhirnya mama itu cari-carilah tuh bahan-bahannya buat semuanya itu loh. Karena kan cuman ada beberapa baju juga yang mau dikreasin sendiri karena kebetulan warnanya tuh juga udah sama kan. Jadi tinggal disama-samain aja, paling dijahit-jahit dikit atau kayak ditambah bahan supaya mirip kayak Barbie-nya gitu. Nah, jadi ini dia desainer handal kita yang udah menghandle segala kostum-kostum. Jujur aku juga bantuinnya dikit banget, sisanya mamaku. Say hi, Ma. Hai guys, halo semua. Jadi gimana, Mah? Mama katanya mau jelasin. Oke, yang mana dulu nih? Yang gaunnya boleh? Atau mau dari baju desa? Baju desa ya. Jadi Mama ceritain dulu ya. Pertama, waktu dikasih tahu mau pakai baju kostumnya Diamond Castle, terus Mama mikir, aduh gimana nih, nggak mungkin kita bikin gaun kan, karena kan ribet banget. Udah gitu Mama juga nggak ada maksudnya nggak ada background untuk jahit menjahit gitu. Jadi kita pelajari kira-kira mana yang bisa kita tiru gitu. Jadi pokoknya yang penting kreativitas. Jadi nggak ada apapun rintangan kalau kita kreatif, pikir terus kira-kira diganti apa ya misalnya. Terus Mama jalan-jalan gitu ya, lihat cari-cari ke toko gitu, seperti misalnya untuk baju desa ya. Ini baju kayak gini guys. Tadi aku udah tunjukin sih, mungkin nanti kalau detailnya itu aku bakal tunjukin lagi ya, buat yang lebih detailnya tuh. Pokoknya dia tuh kayak ada tali-talinya gitu loh, Ma, ya kan. Nih mungkin yang ini sih, ini lebih jelas.
Ya, jadi misalnya ini sebetulnya baju tank top biasa. Kemudian Mama kreasikan dijahit di tengahnya dengan pita-pita. Jadi kita beli pita, terus dikasih bahan, jadi dijahit silang-silang aja. Jadi kalau dari jauh itu sepertinya tali di apa ya, di bagian depan gaun gitu. Karena kontras kan, biru ketemu pink, jadi cantik sekali. Pokoknya kita harus kreatif. Ini juga sama, itu Mama cari daleman, kemudian Mama ke penjahit beli ini renda ya. Iya, ini di Renda ya beda. Murah kok. Nah, yang ini untuk gaunnya itu sebetulnya Mama ketemu bahan ini tuh sebetulnya pasmina, jilbab. Karena bagus banget, apa ya, glowing gimana gitu kan, glitter sesuai dengan temanya princess itu kan, apa ya, pink, ungu gitu. Jadi kita pakai. Nah, pasmina ini terus Mama jahit, sebetulnya hanya ini aja, dibikin rempel-rempel biasa, rempel-rempel dijahit biasa aja sih, ditahan, dilipat, ditahan belakangnya, dilipat, dijahit belakangnya seperti itu supaya pas di dada. Ya, kita bikin rempel sebanyak memenuhi dada. Belakangnya seperti biasa, hanya Ditahan pakai jarum peniti. Coba kelihatan nggak sih? Nah, gitu kan, mewah banget seperti gaun seperti itu. Gitu. Terus untuk tangannya juga, tangannya hanya dijahit rempel-rempel ujungnya, terus dijahit jadi dia menggelembung seperti ini, terus langsung dipakaikan di lengan. Mana lengannya? Nah, seperti itu. Jadi deh. Ya, pertama full ya. Pertama Liana, kalau Liana tuh full. Nah, Gitu. terus ini ditahan aja pakai peniti. Begitu. Jadi deh. Nah, kemudian yang untuk siapa? Alexa. Diturunkan sedikit. Seperti itu, guys. Simbol kan? Pokoknya kita harus cari kreativitas sendiri. Terus lanjut, sekarang aku mau ngomongin tentang makeupnya. Jadi karena aku kepusingan juga gitu kan, makeupnya itu si Liana sama Alexa ini emang ada sedikit perbedaan, tapi nggak yang jauh banget sih. Cuman di complexion aku samain aja, kayak foundation apa segala macam itu masih sama, alis juga masih sama. Cuman yang aku agak bedain itu di bagian eyeshadow sama lip cream, lipstick, lip gloss gitu. Nah, kalau buat yang si Liana ini, jadi dia eyeshadownya tuh kayak aku sengaja kayak pink-pinkin gitu, terus selalu pakai cut crease karena cut crease itu benar-benar bikin mata kita tuh jadi lebih kebuka gitu kan. Jadi aku pakein cut crease, terus warnanya juga pink. Terus yang bikin bedanya itu lipstiknya. Lip creamnya itu aku pakein si lip creamnya Safi, pokoknya warna pink gitu. Jadi dia sama gitu kan warnanya kayak eyeshadownya itu. Jadi bener-bener Liana banget lah, karena Liana tuh apa-apa serba pink gitu kalau aku liatin dari makeupnya. Karena aku ngeliatin juga makeupnya tuh kayak, oh iya, meskipun dia nggak terlalu detail di eyeshadownya itu, cuman aku bikin beda biar lebih pol, lebih bagus. Terus sekarang sih Alexa tuh yang serba ungu gitu loh. Pokoknya kalau Alexa ini aku tuh pakainya eyeshadow complexion masih sama, terus eyeshadownya itu cut crease juga, tapi dia nuansanya lebih ke arah ungu gitu, ungu tua. Terus kesininya bagiannya muda gitu, terus pakai cut crease lagi. Terus di bagian bibirnya aku pakein lip cream yang lebih cerah, warnanya kayak ke arah oranye gitu, pink. Kayaknya kemarin agak-agak ombre gitu deh sedikit. Soalnya
Si Liana ini sebenarnya emang karena kulit dia lebih putih, jadi dia pakai lip creamnya bisa warna pink kan. Kalau Alexa nih kulitnya lebih gelap, jadi dia harus yang cerah-cerah gitu loh di bagian lipnya. Terus juga aku kasih lip gloss biar lebih fresh aja kelihatannya gitu. Pas makeup desa sama pas jadi princessnya itu makeupnya tetap sama karena itu emang aku bikinnya cuma 2 hari kan, 2 hari. Jadi hari pertama si Liana pakai baju desa, terus dia ganti baju jadi princess, jadi makeupnya masih sama. Pas Alexa juga sama kayak gitu, jadi makeupnya nggak berubah, cuman aku sengaja bikin lebih niat lagi biar emang aku kan pengen berubah jadi princess gitu kan. Cah, ya berubah jadi princess, jadi makeupnya tuh sekalian yang bener-bener ngerubah gitu loh. Terus masalah yang selanjutnya yang aku masih mau bahas itu adalah kerudungnya, hijabnya itu loh. Jadi kan aku tuh udah siap semuanya kayak bajunya gitu segala macam, cuman tuh aku mikir gimana ya biar mirip gitu, karena emang susah banget kan. Apalagi biasanya orang-orang tuh kesusahan karena kayak udahlah nggak usah, karena hijabnya tuh susah gitu, bentuknya kayak gimana biar mirip gitu kan. Terus juga aku mikir juga jarang orang yang kayak pakai hijabnya tuh yang dia biar mirip gitu, gimana sih sama Barbie tuh emang agak susah gitu. Terus aku kepikiran karena si Liana ini sama Alexa di bagian belakangnya tuh ada unsur kepangannya gitu kan. Cuman karena aku nggak bisa samain juga karena kan aku pakai hijab, aku bener-bener bikin hijabnya itu kayak kepangan gitu nih di sebelah sini. Aku bikin kayak kepang gitu ke sini. Cuman aku bedain aja arahnya sama si Alexa gitu. Terus karena Liana rambutnya itu kayak light brown gitu, jadi aku pakainya yang cerah. Terus kalau si Alexa karena rambutnya warnanya coklat, jadi aku pakai hijabnya yang coklat. Terus buat yang belum nonton video lip syncnya bisa langsung banget sekarang juga. Abis nonton ini atau mungkin kalian udah nonton, harus ditonton banget karena emang itu menurut aku ya bagus lah, udah hitungannya tuh udah lumayan gitu loh untuk seorang newbie, karena emang bener-bener aku ngerasain sesusah itu. Jadi kayak aku sekarang bahkan nggak bisa salah menilai aja kayak ini tuh emang transisinya tuh kurang yang kayak gini-gini gitu, karena in real life-nya pun bahkan pas kalian ngelakuin ini tuh sesusah itu. Terus juga aku bahkan belum yang kayak gimana banget gitu kan padahal transisinya, tapi emang udah sesusah itu. Terus juga apalagi pas bagian aku juga editnya itu sendiri, semuanya sendiri kecuali kostum ya, sama kalau makeup aku masih sendiri dan lain-lain gitu. Jadi kalau untuk editingnya itu sebenarnya gampang, aku cuma pakai Filmora biasa. Terus sebenarnya mainnya tuh cuma di cut doang gitu loh bagian video-videonya itu. Cuman karena aku maunya di lagu itu ada dua unsur, si Liana sama Alexanya itu, jadi klipnya tuh ganti-gantian. Aku tuh bener-bener kayak pusing banget karena kita harus cari bagian yang liriknya yang ini yang mana, terus dimasukin gitu-gitu segala macam kan. Paling yang bagian simpelnya tuh cuman pas bagian refnya tuh yang I feel connected gitu kan, itu si Liana sama Alexanya itu disatuin di satu frame gitu supaya kelihatan kayak ini Princess Liana, Princess Alexa gitu kan. Jadi aku satuin biar bener kelihatan banget Barbie and the Diamond Castle-nya. Terus abis itu aku nggak pakai transisi sih, cuman sedikit doang, cuman kayaknya ada satu klip doang gitu. Abis itu sisanya tuh cuman preview makeupnya Liana sama makeupnya Alexa gitu. Jadi menurut aku tuh emang kreativitas itu nggak cuma sebatas kalian kayak harus beli yang mahal biar mirip, atau kayak beli baju princess yang beneran, atau kayak gimana. Dengan kayak kalian ngakalin atau kayak kalian bawa PD pun itu juga bisa bikin videonya tuh bagus. Jadi kayak faktor-faktor itu tuh juga menurut aku nggak terlalu perlu gitu loh. Yang penting diri kalian sendiri tuh ngebawainnya kayak gimana, ngekspresinya tuh kayak gimana, lip sync-nya kayak gimana, itu yang penting banget sih menurut aku. Jadi kayak sebenarnya properti sama kostum itu cuma sebagai pelengkap gitu buat kita biar bikinnya tuh lebih semangat lagi, biar lebih mirip gitu-gitu kan. Nah jadi ini yang terakhir, tapi nggak terakhir banget sih. Aku pokoknya pengen ngasih semangat buat orang-orang yang mau bikin lip sync tutorial juga. Setelah nonton penjelasan behind the scene ini, lip sync aku dan pengalaman pertama aku,
Pokoknya good luck, semoga semangat terus, harus semangat, harus kreatif, lebih ekspresif, terus juga pokoknya intinya harus lebih semangat, harus pede juga. Tapi kalau misalkan kalian udah buat terus kayak udah capek banget rasanya, kayak kalian merasa ini bakal worth it sama apa yang kalian capain gitu, tapi ternyata pas di post feedbacknya nggak yang terlalu gimana banget juga nggak apa-apa. Tandanya kalian juga harus lebih kreatif lagi, lebih semangat, lebih pede, masih harus ada yang lebih dikoreksi lagi biar lebih bagus lagi videonya. Terus yang terakhir, jangan lupa tetap apresiasi diri kalian sendiri, karena udah capek-capek buat kayak gitu kan, pasti tetap harus diapresiasi lah biar kalian semangat terus juga gitu. Semangat guys. But I know that